Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Baik, untuk materi hari ini adalah ukuran pemusatan data. Nanti yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah yang pertama rata-rata, yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Yang pertama adalah rata-rata. Nah, di sini rata-rata adalah perbandingan jumlah nilai dengan banyak data. Nanti di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rata-rata data tunggal dan yang kedua adalah rata-rata data berkelompok. Untuk yang pertama adalah rata-rata data tunggal. Perhatikan di sini, kita kemarin sudah mempelajari yang namanya distribusi frekuensi tunggal. Nah, di sini ada nilai X1 frekuensinya F1. Jadi X1 ini muncul sebanyak F1. X2 sebanyak F2, X3 sebanyak F3, dan seterusnya sampai Xn itu muncul sebanyak Fn. Jadi untuk mencari rata-rata data tunggal dapat dirumuskan sebagai X bar. Nah, X bar ini nanti adalah rata-rata. Nanti nama lain dari rata-rata itu adalah min, dibaca mean. Di nama lain rata-rata adalah mean. Dirumuskan sebagai X bar. Itu tadi kan dituliskan perbandingan jumlah nilai. Jadi jumlah seluruh nilai ini kan cara menghitungnya dengan cara X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 kali F3 dan seterusnya sampai Xn dikali Fn. Jumlah nilai ini untuk menghitung jumlah nilai. Perbandingan jumlah nilai dengan banyak data artinya dibagi dengan banyak data. Banyak datanya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah terus sampai Fn. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut ini. Misal contoh soalnya adalah tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Yang pertama 5, 7, 6, 5, 4, 3. Dan yang kedua nilai 4 frekuensinya 2, nilai 5 frekuensinya 4, nilai 6 frekuensinya 6, nilai 7 frekuensinya 5, dan nilai 8 frekuensinya 5, nilai 9 frekuensinya 3. Kita coba mengerjakan dari yang pertama terlebih dahulu. Untuk mengerjakannya tinggal kita tuliskan saja rata-ratanya adalah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi dengan 6. Sehingga hasilnya adalah ini dijumlahkan 30 dibagi 6 yaitu 5. Jadi rata-rata untuk soal yang nomor 1 ini adalah 5. Sementara untuk yang kedua, untuk mencarinya nanti kita tambahkan satu baris baru dan kolom baru di sini. Selanjutnya kita isikan di sini yaitu perkaliannya, karena di sini untuk mencari rata-rata adalah X1 kali F1, nilai yang pertama dikali dengan frekuensi yang pertama. 4 dikali 2 kita tuliskan di sini 8, 5 kali 4 kita tuliskan 20, 6 kali 6 adalah 36, 7 kali 5 adalah 35, 8 kali 5 adalah 40, 9 kali 3 adalah 27. Nah, untuk mencari rata-rata yang diperlukan adalah jumlah nilai dan jumlah data atau banyaknya data. Kita hitung yang jumlah nilainya dulu, berarti jumlah nilai adalah ini. 8 ditambah 20, 28, 28 ditambah 36 adalah 64, 64 ditambah 35 adalah berapa? 99, 99 ditambah 40 adalah 139, 139 ditambah 27 adalah 166. Sementara jumlah frekuensi atau banyaknya data adalah yang ini. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 10 adalah 22, 22 ditambah 3 adalah 25. Sehingga untuk mencari rata-ratanya berarti 166 kita bagi dengan 25. Hasilnya yaitu 6,646,64.
Cukup mudah ya dari contoh 1 dan contoh 2 ini. Intinya untuk mencari rata-rata adalah dengan membagi antara jumlah nilai dan banyaknya data. Untuk yang pertama rata-ratanya 5 dan yang kedua adalah 6,64. Untuk yang kedua kita akan menghitung rata-rata data berkelompok. Untuk rata-rata data berkelompok dirumuskan sebagai X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nanti Fi di sini adalah frekuensi kelas ke I, Xi adalah titik tengah kelas ke I, dan X bar adalah rata-rata. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang berikut ini. Data berat badan dalam kilogram siswa SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang sebagai berikut. Berat badan 41 sampai 43, frekuensinya 6 atau sebanyak 6 orang. 44 sampai 46 kg sebanyak 4 orang. 47 sampai 49 sebanyak 7 orang. 50 sampai 52 sebanyak 5 orang. 53 sampai 55 sebanyak 8 orang. Nah, di sini Fi frekuensi kelas ke I sudah ada, yaitu 6, 4, 7, 5, 8. Nah, di sini kita butuh yang namanya titik tengah, maka kita tambahkan 1 kolom lagi. Kita hitung titik tengahnya 41 sampai 43, berarti kita jumlahkan terus bagi 2. Kalau saya biasanya menghitung belakangnya saja, 1 tambah 3 yaitu 4, 4 bagi 2 berarti 2, berarti tengah-tengahnya adalah 42. Yang kedua adalah 4 ditambah 6, 10, berarti bagi 2, 5. Maka tengah-tengahnya 45. 7 tambah 9, 16, bagi 2, 8, berarti 48. Nah, ini 5 depannya, berarti nanti 50 berapa? 0 tambah 2 adalah 2, dibagi 2, 1, berarti 51. Dan yang terakhir 3 tambah 5, 8, bagi 2 adalah 4, maka yang terakhir adalah 54. Inilah adalah nilai tengah dari data-data yang di sini. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencari F1 kali X1. Jadi kita mengalihkan 6 dikalikan 42. Dan lagi kita selanjutnya adalah mengalihkan Fi dengan Xi. 6 dikalikan 42 dan seterusnya sampai 8 kali 54. Mari kita hitung bersama-sama. 6 dikali 42 berarti 252. 4 kali 45 berarti 180. 7 kali 48 berarti 280. Ditambah 56 berarti 336. 51 kali 5 adalah 255. 54 kali 8 adalah 432. Silakan dicek apakah saya mengalami kesalahan. Dan sepertinya benar ya, tidak ada kesalahan. Nah, selanjutnya di sini kita harus menghitung sigmanya. Sigma itu artinya jumlah. Nah, di sini yang dijumlahkan adalah Fi, Xi. Berarti yang ini nanti kita jumlahkan. Dan sigma Fi. Fi berarti frekuensi, berarti yang ini. Berarti kita harus menambahkan 1 baris baru lagi di bagian sini. Kita tambahkan. Selanjutnya kita hitung. 6 tambah 4, 10 tambah 7, 17. Ini berarti 22 tambah 8, 30. Dan yang Fi kali Xi, kalau kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 1455. Coba nanti kalian cek kembali. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan di sini bahwa rata-rata dirumuskan sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi, berarti 1455 dibagi dengan 30. Mari kita hitung. Dan hasilnya adalah 48,5. Untuk selanjutnya kita latihan soal. Di sini yang pertama, nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Nanti silakan tentukan nilai rata-ratanya. Untuk soal yang kedua, di sini ada data tunggal berkelompok. Silakan untuk dicari nilai rata-ratanya. Dan untuk yang ketiga, data
distribusi frekuensi berkelompok. Tadi frekuensi tunggal berkelompok, sekarang distribusi data berkelompok yang seperti tadi silahkan dikerjakan. Oh ya, nanti di sini untuk mencari rata-rata tidak hanya dikerjakan dengan rumus ini, tapi ada rumus yang satunya lagi. Dan yang satunya lagi dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari rata-rata yang kedua nanti kita gunakan rataan sementara tapi dengan cara pengkodean. Nah, pengkodean di sini nanti dilambangkan dengan CI. Jadi untuk rataan sementara dengan pengkodean ini nanti kita rumuskan sebagai X bar S. Nah, X bar S ini adalah rataan sementara. Jadi kita pilih nanti rata-ratanya mau di mana. Ditambah sigma FI CI per sigma F kali P. P di sini adalah panjang kelas. Nah, untuk mencarinya kita tambahkan di sini 2 kolom dan kita tambahkan 1 baris baru. Yang di sini kita tulis C1-nya dulu atau CI, C1, C2, C3, C4 sampai C5. Di sini kita tentukan dulu rataan sementara mau di mana. Mau di pertama boleh, kelas pertama, kelas kedua, atau kelas yang terakhir. Tapi pada umumnya kita ambil di bagian tengah-tengah, biar enak. Nah, di bagian tengah-tengah ini kita beri nilai 0. Kita beri kode kelas 0. Untuk ke atas tinggal mengikuti, berarti sebelum 0 adalah negatif 1, sebelumnya lagi adalah negatif 2. Berarti untuk bawahnya 0, berarti bilangan setelah 0, kodenya berarti 1. Selanjutnya adalah 2. Nah, di sini selanjutnya kita mencari yang namanya F1 kali C. Saya ulangi lagi, selanjutnya kita mencari F1 kali C1. Frekuensi kelas 1 dikali kode yang ke-1. Nah, di sini kode yang ke-1 adalah negatif 2. Kode yang kedua adalah negatif 1. Kode yang ketiga 0. Yang keempat 1. Dan yang terakhir adalah 2. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan saja sesuai barisnya. F1 kali C1, F2 kali C2. Maka di sini yang pertama 6 kali min 2 adalah min 12, 4 kali min 1 adalah min 4, 7 kali 0 adalah 0, 5 kali 1 adalah 5, 8 kali 2 adalah 16. Nah, selanjutnya ada sigma. Sigma artinya kita disuruh menjumlahkan. Min 12 kita jumlahkan dengan 16 dulu, min 4 kita jumlahkan dengan 5. Berarti yang pertama ini menghasilkan 4, 16 dengan negatif 12, min 4 dengan 5 menghasilkan 1, sehingga jumlahnya adalah 5. Untuk sigma F sama, jumlahnya adalah 30. Untuk selanjutnya tinggal kita masukkan X bar S, rataan sementara. Yang dimaksud rataan sementara itu apa? Tadi di sini kita memberikan kode 0 di bagian kelas ketiga. 0 ini yang menjadi patokan untuk menentukan rataan sementara. Rataan sementara nanti diambilkan dari titik tengah atau nilai tengahnya. Sehingga rataan sementaranya di sini adalah 48. Selanjutnya sigma FI CI-nya yaitu 5. Sigma F-nya adalah 30. P dan panjang kelasnya, kemarin dalam menentukan panjang kelas kita uraikan salah satu intervalnya. Semisal di sini 41 sampai 43, kita uraikan berarti 41, 42, 43. Ada 3 buah data, maka panjang kelasnya adalah 3. Maka dikali dengan 3. Bisa kita coret 3 dengan 30 di sini. Berarti menghasilkan 10, di sini habis. Berarti 48 ditambah 5/10 atau hasilnya adalah 0,5. Sehingga hasilnya adalah 48,5. Saya ulangi lagi, untuk mencari rataan sementara menggunakan pengkodean. Di sini tadi kita tentukan 0-nya dulu. Boleh di pertama. Kalau di pertama kita letakkan 0 di sini, kode pertama 0. Berarti untuk kode kedua adalah 1, selanjutnya 2, 3, dan 4. Maka di sini paling enak 0 itu kita letakkan di tengah-tengah,
supaya muncul negatif dan positif yang berimbang. Karena nolnya di tengah, maka yang menjadi rataan sementara adalah 48 titik tengah yang kita beri kode 0. Sigma FICI diperoleh dari sini, hasilnya adalah 5, dan sigma F hasilnya adalah 30. Sehingga kita hitung 48 ditambah 5/30 kali panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 3. Sehingga menghasilkan 48,5. Dan ternyata hasilnya sama dengan cara yang tadi. Perbedaannya di sini nanti untuk menggunakan rataan sementara ini nanti perhitungannya cukup simpel, tidak terlalu banyak seperti menggunakan sigma FIXI ini, karena di sini nanti perhitungannya cukup besar. Jadi silakan nanti boleh memilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Sekian materi hari ini. Kalau kurang jelas silakan untuk ditanyakan. Silakan mencoba latihan soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Sekali lagi, silakan kerjakan latihan soal ini. Jika soalnya kurang, silakan kerjakan UK 4 di LKS halaman 45. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.